Halo rekan studi pajak, pada kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk belajar Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya di klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini terkait dengan KUP, perubahan Undang-Undang KUP berlaku mulai tanggal diundangkan. Kita lihat apakah pokok-pokok perubahan di Undang-Undang HPP ini. Pertama, penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan bertujuan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Nah, terkait dengan hal ini teman-teman, memang Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa NIK, nomor induk kependudukan, adalah identitas tunggal yang wajib digunakan oleh semua pelayanan publik. Oleh sebab itulah, Dirjen Pajak juga menggunakan NIK ini nanti untuk menggantikan NPWP orang pribadi. Ingat ya, ini hanya untuk NPWP orang pribadi. Lalu pertanyaannya, apakah kalau NIK itu sebagai NPWP, semua wajib pajak orang pribadi juga harus membayar pajak? Nah, teman-teman perlu lihat, penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak. Nah, lalu siapa yang wajib bayar pajak? Yang wajib bayar pajak itu apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Antaranya, untuk orang pribadi itu apabila penghasilannya setahun itu di atas batasan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP sekarang adalah 54 juta dalam setahun. Kalau di atas itu baru wajib NPWP atau NIK tersebut juga menjadi identitas bagi wajib pajak. Yang kedua, apabila orang pribadi pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas 500 juta dalam setahun. Ya, ini bagi pengusaha yang membayar PPh final UMKM 0,5% sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Oke, jadi disinilah Dirjen Pajak akan membuat basis data kependudukan juga sebagai diintegrasikan dengan basis data perpajakan. Yang kedua, besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Untuk keadilan dan kepastian hukum, dilakukan penurunan sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Kita lihat, sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Sanksinya berkurang rekan-rekan. Kalau di Undang-Undang KUP disebutkan apabila ada PPh kurang dibayar, itu sanksinya 50%. Berdasarkan Undang-Undang HPP, bunga per bulan itu adalah sebesar suku bunga acuan Menteri Keuangan, ditambah applied factor sebesar 20% untuk maksimal 24 bulan. Hal ini juga berlaku untuk PP yang kurang dipotong, yang sebelumnya 100%, sekarang juga pakai bunga per bulan. Untuk PP yang dipotong tetapi tidak di-store, dulu di Undang-Undang KUP itu kena 100%, sekarang 75%. Untuk PPN dan PPNBM yang kurang dibayar, di Undang-Undang KUP 100%, di Undang-Undang HPP 75%. Nah, selanjutnya teman-teman, sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan pengadilan menguatkan ketetapan DJP. Ini maksudnya apa? Jadi, ketika ketetapan pajak keluar, kemudian wajib pajak itu mengajukan keberatan, itu ternyata surat keputusan keberatan itu menguatkan ketetapan DJP atau menolak keberatan dari wajib pajak, maka wajib pajak sesuai Undang-Undang KUP itu kena sanksinya 50%. Nah, di Undang-Undang HPP diubah jadi 30%. Demikian juga, misalkan keberatan ditolak, wajib pajak kemudian mengajukan banding ke pengadilan pajak, ternyata putusan banding tetap menolak, maka wajib pajak kena sanksi 100%. Nah, di sini Undang-Undang HPP mengubah 100% menjadi 60%. Tapi ditambah lagi Undang-Undang HPP juga menyebutkan apabila setelah putusan bandingnya itu menolak permohonan wajib pajak dan wajib pajak tetap mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung tetap menolak permohonan wajib pajak, maka Undang-Undang HPP menyebutkan wajib pajak harus membayar sanksi sebesar 60%. Oke. Lalu perubahan ketiga, kuasa wajib pajak. Jadi rekan-rekan, Undang-Undang HPP ini untuk keadilan dan kepastian hukum, kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan.
Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga saudara semenda 2 derajat. Jadi rekan-rekan, tidak hanya konsultan pajak yang bisa jadi kuasa wajib pajak, tapi orang yang mempunyai kompetensi dalam bidang perpajakan pun boleh. Ya, ini siapa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, yang keempat, pokok perubahannya adalah penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara atau ultimum remedium. Jadi teman-teman, demi keadilan dan kepastian hukum hingga tahap persidangan, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara. Jadi ketika masih penyidikan, kemudian wajib pajak itu mau membayar, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya berapa? Pidana pajak kealpaan. Pidana pajak kealpaan. Kalau Undang-Undang KUP adalah membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali. Berdasarkan Undang-Undang HPP adalah membayar pokok pajak plus sanksi hanya 1 kali pajak yang kurang dibayar. Kalau karena kesengajaan, pidana pajak karena kesengajaan, Undang-Undang KUP dan Undang-Undang HPP masih sama, yaitu membayar pokok pajak ditambah dengan sanksi 3 kali pajak yang kurang dibayar. Tapi ini lebih berat lagi, apabila pidana pajak itu terkait dengan pembuatan faktur pajak fiktif atau bukti potong pajak yang fiktif, Undang-Undang KUP menyebutkan sanksinya itu pokok pajak plus sanksi 3 kali, maka Undang-Undang HPP adalah membayar pokok pajak plus sanksi 4 kali, berarti lebih berat dibanding Undang-Undang KUP. Ya. Selanjutnya, terkait pajak internasional. Pertama adalah asistensi penagihan pajak global. Ya. Jadi di sini teman-teman, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak bisa memberikan bantuan penagihan kepada negara atau yurisdiksi mitra. Demikian juga selain memberikan bantuan juga bisa minta bantuan kepada negara lain terkait dengan penagihan pajak. Selain itu juga dijelaskan terkait dengan MAP atau Mutual Agreement Procedure, ya. Jadi pelaksanaan prosedur persetujuan bersama belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan putusan banding atau putusan peninjauan kembali diucapkan, Dirjen Pajak tetap melanjutkan perundingan. Dalam hal materi sengketa yang diputus dalam putusan banding atau putusan peninjauan kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama. Nah, selain itu teman-teman, pajak internasional di Undang-Undang KUP juga membahas tentang konsensus pemajakan global. Ya, ini menarik sekali. Jadi ini pemajakan global mungkin terkait dengan pajak digital, terkait dengan hal-hal lain ya. Dalam hal ini pemerintah berwenang untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka penghindaran pajak berganda, pencegahan penggerusan basis pemajakan atau BEPS ya, Base Erosion Profit Shifting, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, dan kerjasama perpajakan lainnya. Oke, nah yang terakhir, yang keenam teman-teman, penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak. Ini menarik teman-teman. Di sini pemerintah dapat menetapkan pihak lain, misalnya penyedia sarana transaksi elektronik sebagai pemotong atau pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut. Hal ini sebagai solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, termasuk yang melibatkan penyedia sarana transaksi elektronik sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif. Kita lihat teman-teman, di sini apa? Bisa jadi marketplace. Kita lihat ternyata sekarang perdagangan online itu begitu luar biasa. Lewat marketplace ya maaf, contohnya ada Tokopedia mungkin atau Shopee dan sebagainya. Di sini pemerintah ada kemungkinan bisa menunjuk mereka sebagai pemotong atau pemungut pajak. Bagaimana kalau tidak mau? Di Undang-Undang HPP juga disebutkan apabila platform tersebut, marketplace tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemerintah dapat menerapkan sanksi dan bahkan pemutusan akses. Ya, oke, itu saja teman-teman terkait dengan Undang-Undang HPP di klaster KUP. Terima kasih, sampai jumpa lagi.